Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Adelasari, NIM 8574799955. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran terpadu. Sebagaimana suatu proses pembelajaran terpadu memiliki ciri-ciri yang dikemukakan oleh tim pengembang PGSD 1997, yaitu A. Bersifat holistik, B. Berpusat pada anak didik, C. Memberikan pengalaman langsung kepada anak didik, D. Pemisah topik materi atau bidang studi tidak begitu jelas, E. Menyajikan konsep-konsep dari berbagai topik materi atau bidang studi dalam sebuah pembelajaran, dan yang terakhir F. Hasil pembelajaran dapat mendorong perkembangan anak lebih lanjut dengan minat dan kebutuhannya. Model-model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu dibedakan ke dalam 3 kelompok berdasarkan pada sifat keterpaduannya, yaitu A. Model dalam satu disiplin ilmu, B. Model antar disiplin ilmu, C. Model lintas lingkup belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nabela Maulidia dengan NIM 85748031. Saya kelas B dari Pokjar Ketapang, jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu memiliki 4 kelebihan, yaitu yang pertama adalah pengalaman dan kegiatan belajar anak-anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua adalah kegiatan yang dipilih sesuai dan bertolak dari minat peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah seluruh kegiatan lebih bermakna bagi anak sehingga akan mempengaruhi hasil belajar anak yang tentu saja akan bertahan lebih lama. Kemudian yang keempat adalah menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak. Secara garis besar, pembelajaran terpadu ini dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan cakupan materi yang diintegrasikannya, yaitu intrakurikulum atau disebut juga intradisiplin ilmu serta interdisiplin ilmu. Pembelajaran terpadu intradisiplin ilmu mengintegrasikan topik-topik dan konsep-konsep yang terdapat dalam satu rumpun bidang studi. Misalnya pada bidang studi IPA, itu akan terdiri dari fisika, kimia, dan juga biologi. Namun pada kenyataannya, fisika, kimia, dan biologi ini pada pembelajaran IPA di SD tidak dipisahkan secara jelas dan tidak ada batas-batas yang pasti antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya. Sedangkan pembelajaran interdisiplin ilmu mengintegrasikan topik dan konsep dalam berbagai disiplin ilmu. Contoh pembelajaran terpadu intrakurikuler atau intradisiplin ilmu pada pokok bahasan sifat-sifat air dan udara, serta pembuatan alat-alat sederhana dengan menggunakan sifat air. Ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran secara intradisiplin ilmu dengan menggunakan topik air ini, yaitu yang pertama adalah dalam pembelajaran di kelas perlu diungkapkan tentang air serta sifat-sifatnya. Dalam hal ini, guru dapat menanyakan kepada siswa tentang sifat-sifat air, kemudian guru juga bisa menjelaskan berbagai macam tentang sifat-sifat air yang kemudian akan dipelajari oleh siswa secara langsung, sehingga pemahaman siswa akan lebih bertahan lama. Selanjutnya yang kedua adalah menjelaskan wujud air. Menjelaskan wujud air ini terkait dengan pelajaran fisika ataupun juga kimia. Nah, guru bisa menjelaskan tentang wujud air ini yang merupakan kaitannya dengan fisika dan kimia. Namun, pada pembelajaran IPA di SD ini tidak dibatasi menyebutkan bahwa pelajaran tersebut adalah pelajaran
matematika ataupun juga kimia. Ketiga adalah menjelaskan tentang manfaat air, di mana guru dapat menjelaskan tentang manfaat air, kemudian guru juga dapat bertanya kepada siswa tentang apa manfaat air yang dirasakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tentu siswa akan lebih mengetahui apa manfaat air terhadap kehidupan sehari-hari secara langsung, dan tentu pemahaman itu akan berlangsung lebih lama dalam ingatan siswa. Selanjutnya yang keempat adalah mengkaitkan topik air dengan pertumbuhan organisme. Ini terkait dengan pembelajaran biologi. Namun di IPA, kembali lagi tidak ada batasan antara pelajaran IPA dengan pelajaran biologi. Semuanya dikaitkan. Pada pembelajaran ini, mengkaitkan topik air dengan pertumbuhan organisme yang merupakan kaitannya dengan pelajaran biologi, guru dapat bertanya kepada siswa tentang manfaat air yang apabila disiramkan ke tumbuhan, apakah itu akan mempengaruhi pertumbuhan. Adalah bagan pembelajaran terpadu intradisiplin ilmu. Selanjutnya adalah pembelajaran interdisiplin ilmu. Pembelajaran interdisiplin ilmu ini adalah yang mengintegrasikan konsep ataupun topik ke dalam berbagai disiplin ilmu. Berdasarkan contoh yang sudah diuraikan tadi tentang manfaat air dan sifat-sifatnya, langkah-langkah yang dapat ditempuh pada pembelajaran interdisiplin ilmu adalah dengan mengkaitkannya pada ekonomi, matematika, lingkungan, bahan kimia, biologi, serta sosial budaya, seperti pada bagian berikut ini. Guru dapat menjelaskan kaitannya antara air dengan ekonomi. Sebagai contoh, guru dapat mengkaitkan kebiasaan orang yang pada saat ini banyak sekali orang yang menggunakan air atau mengkonsumsi air dengan membeli air botol kemasan. Padahal sebelumnya air sangat mudah didapatkan tanpa harus menggunakan air minum kemasan. Hal ini tentu saja berhubungan dengan bidang ekonomi. Selanjutnya adalah berhubungan dengan lingkungan. Guru dapat mengkaitkan antara air yang terdapat banyak sekali air bersih di lingkungan pedesaan dengan air yang susah didapatkan di lingkungan perkotaan diakibatkan lingkungan yang sudah tercemar di daerah perkotaan. Kemudian, guru juga dapat mengkaitkan air dengan matematika. Misalnya, guru dapat menginstruksikan siswa untuk menghitung berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli misalkan air minum kemasan, atau juga guru dapat menginstruksikan kepada siswa untuk menghitung volume air yang berada di dalam bak. Atau selanjutnya, guru dapat mengkaitkan air dengan bidang biologi. Dalam hal ini, guru dapat mengilustrasikan pentingnya air bagi kehidupan manusia, hewan, serta tumbuhan. Selanjutnya, guru juga dapat mengkaitkan air dengan bahan kimia. Sebagai contoh, guru dapat mengilustrasikan bagaimana jika air itu tercampur dengan bahan-bahan kimia seperti oli atau minyak atau yang lainnya yang merupakan bahan kimia, tentu struktur air yang ada di dalamnya akan rusak jika tercampur dengan bahan kimia. Selanjutnya adalah air dengan dikaitkan pada bidang sosial dan budaya. Hal ini dapat guru ilustrasikan dengan cara mengilustrasikan bagaimana pengaruh sosial terhadap pemasangan air, misalkan air pump. Mengilustrasikan bagaimana pengaruh sosial terhadap pemasangan air, misalkan air pump. Kemudian bagaimana budaya orang-orang sekitar setelah menggunakan air PDAM, itu sebagai contohnya. Dan demikian pembelajaran secara terpadu itu dapat dipadu-padankan dalam sebuah pembelajaran yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi siswa dengan 4 kelebihan tadi yang sudah dijelaskan di awal. Maka disarankan untuk guru melaksanakan pembelajaran terpadu di kelas. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamah Dini Sopiati dengan NIM 857477589. Pada kali ini, saya akan memaparkan kegiatan belajar 2, yaitu tentang merancang pembelajaran sains terintegrasi. A. Mengapa perlu inter dan interdisiplin ilmu dalam pembelajaran? Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan alasan. Yang pertama,
Pemahaman peserta didik tentang topik lebih bermakna karena topik kegiatan yang disajikan lazimnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau dunia anak. Yang kedua, pengembangan keterampilan proses lebih baik karena sajian bahan pelajaran tidak berkotak-kotak oleh pemilihan mata pelajaran. Yang ketiga, menghindari penyajian materi yang berulang yang menyebabkan peserta didik merasa bosan. Bila penyajiannya secara terpadu atau terkorelasi, pengulangan itu dapat berupa penguatan atau kelanjutan materi. Tetapi, kalau disajikan secara terpisah, dapat merupakan pengulangan yang tidak diperlukan. Keempat, memungkinkan penghematan akibat perencanaan yang terpadu dari beberapa topik berbagai mata pelajaran. Yang kelima, pembelajaran akan lebih menarik dan menantang. B. Bagaimana menyiapkan pembelajaran secara inter dan interdisiplin ilmu? Ada beberapa langkah yang dapat kita gunakan. Yang pertama, tentukan salah satu bahasan dari GBPP atau silabus yang dapat dikaitkan dengan bahasan dari mata pelajaran lain. Kedua, cari pokok bahasan atau subpokok bahasan dalam CAWU atau semester yang sama dari setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan topik yang akan diajarkan. Bagi materi yang tidak dapat dilintaskan, jangan dipaksakan. Harus diberikan pada jam mata pelajaran yang bersangkutan. Yang ketiga, buatlah pemetaan kegiatan pembelajaran untuk mempermudah menentukan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan contoh pembelajaran IPA SD kelas 3 secara interdisiplin ilmu dengan topik udara bersih dan udara tercemar. B. Bagaimana menyiapkan pembelajaran secara inter dan interdisiplin ilmu? Ada beberapa langkah yang dapat kita gunakan. Yang pertama, tentukan salah satu bahasan dari GBPP atau silabus yang dapat dikaitkan dengan bahasan dari mata pelajaran lain. Kedua, cari pokok bahasan atau subpokok bahasan dalam CAWU atau semester yang sama dari setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan topik yang akan diajarkan. Bagi materi yang tidak dapat dilintaskan, jangan dipaksakan. Harus diberikan pada jam mata pelajaran yang bersangkutan. Yang ketiga, buatlah pemetaan kegiatan pembelajaran untuk mempermudah menentukan kegiatan belajar mengajar. Saya akan menyampaikan contoh pembelajaran IPA SD kelas 3 secara interdisiplin ilmu dengan topik udara bersih dan udara tercemar. Nah, sekarang kita korelasikan untuk topik udara bersih dan udara tercemar yaitu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, KTK atau SBDP, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, untuk Bahasa Indonesianya yaitu membaca cerita, kemudian menyusun atau menjawab pertanyaan, bermain tebak-tebakan, menceritakan pengalaman yang menarik, mengamati lingkungan. Nah, untuk KTK atau SBDP-nya yaitu gambar imajinatif, notasi tinggi nada. Selanjutnya, untuk ilmu pengetahuan alamnya, udara bersih dan udara tercemar mempengaruhi kesehatan, udara bersih baik bagi kesehatan, dan udara tercemar berbahaya bagi kesehatan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memperoleh pengertian dan pengetahuan dasar tentang tanda-tanda udara bersih dan udara tercemar, perbedaan udara bersih dan udara tercemar, usaha-usaha mencegah pencemaran udara, pengaruh udara bersih dan udara tercemar terhadap kesehatan. Selanjutnya, nomor 2 yaitu alat dan bahan dan sumber bahan. Untuk alat dan bahan, yang pertama lingkungan, kemudian minyak wangi, minyak lampu, bensin ataupun sejenisnya, sapu tangan atau kain perca ataupun kain yang lain, kemudian gambar-gambar tentang lingkungan, bambu, kertas, dan sebagainya. Untuk sumber bahan yaitu GBPP atau silabus, buku paket, buku pedoman, buku sumber lain. Untuk kegiatan belajar mengajar, kegiatan tanya jawab secara klasikal. Adapun contoh pertanyaannya yaitu, untuk apa kita bernafas? Apa yang kita hirup waktu bernafas? Udara yang bagaimana yang baik untuk bernafas? Apakah udara di sekitar kita bersih? Mengapa? Mengapa bernapas melalui hidung lebih baik daripada bernapas melalui mulut? Untuk selanjutnya yaitu, pada ketiga gambar ini, gambar pertama yaitu siswa sedang menguji kemampuan hidung untuk mencium bau tertentu. Kemudian pada gambar kedua, terdapat 2 buah kain. Nah, kain pertama ditetesi dengan minyak tanah, kemudian kain kedua ditetesi dengan minyak kayu putih. Apakah siswa bisa membedakan mana bau minyak tanah dan bau yang segar kayu putih? Kemudian, gambar ketiga yaitu siswa melakukan pengamatan secara langsung tentang udara bersih dan udara tercemar di lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu siswa diajak untuk mengamati secara langsung
tempat yang memiliki udara segar dan udara tercemar. Kemudian siswa menggambarnya secara berkelompok. Lalu gambar tersebut dibuat menjadi sebuah buku cerita bergambar. Untuk nomor 5 yaitu bermain peragaan. Dalam kegiatan permainan ini, hal yang harus dipersiapkan adalah sebuah kotak berisi nomor yang akan nantinya dipilih oleh siswa, sebuah karton yang di dalamnya sudah tertulis beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa setelah memilih nomor pada kotak. Kemudian, jika di antara siswa tidak ada yang tidak mampu melakukannya, maka akan diberi hukuman berupa menyanyi. Di sana, guru bisa sekaligus mempraktekkan notasi tinggi nada. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut. Yang keenam yaitu kegiatan diskusi kelompok tentang mengapa udara di kota-kota besar bisa tercemar. Lalu, hasil diskusi kelompok tersebut dapat ditempelkan pada papan tulis yang telah tersedia di depan kelas. Untuk selanjutnya yaitu membuat clipping. Siswa diberikan tugas untuk mencari berita atau artikel tentang lingkungan pada majalah ataupun koran. Kemudian, berita tersebut digunting lalu ditempel pada sebuah karton. Bisa juga dibuat menjadi buku zigzag seperti pada gambar berikut. Untuk yang ke-8 yaitu bermain tebak-tebakan. Pada kegiatan ini, siswa dapat bermain tebak-tebakan mengenai hal apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran udara dan hal apa saja yang dapat mencegah pencemaran udara. Untuk teknis kegiatannya dapat disesuaikan oleh guru. Nah, gambar ini adalah contoh untuk menempelkan hasil jawaban dari siswa, kemudian mencocokkannya. Yang 9 yaitu siswa harus dapat mengetahui pengaruh apa saja yang terjadi pada kesehatan kita dengan adanya udara yang tercemar. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, guru dapat melakukan tanya jawab secara klasikal kepada siswa. Kemudian memberikan tugas untuk menulis seperti puisi atau rangkuman ataupun esai tentang pengaruh udara bersih dan udara tercemar terhadap kesehatan. Lalu guru dapat melakukan permainan kartu gambar. Nah, untuk permainan kartu gambar pelaksanaannya bisa disesuaikan oleh guru. Berikut adalah contoh gambar-gambar yang dapat digunakan oleh guru. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang contoh pembelajaran IPA di SD kelas 5 akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Siva Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Sapitri, NIM 857480337. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai contoh pembelajaran IPA SD pada kelas 5 sebagai contoh pembelajaran terpadu intrakurikulum dengan topik listrik. Topik listrik dalam hal ini kita jadikan sebagai topik inti. Dalam kurikulum SD, topik listrik diberikan pada kelas-kelas akhir, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Adapun tahap-tahap dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, dalam pembelajaran di kelas perlu diungkapkan pengertian listrik serta sifat-sifatnya. Hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai sumber listrik, serta meminta siswa untuk memberikan contoh alat-alat apa saja yang dapat membangkitkan tenaga listrik. Dalam hal ini, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti penggaris plastik, kain wol, serpihan kertas, balon kertas, dan lain sebagainya. Selama pembelajaran berlangsung, diperlukan keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebaiknya disiapkan terlebih dahulu. Tahap kedua, yaitu kemudian Anda dapat berpindah pada topik cahaya dengan mengajukan beberapa pertanyaan, seperti apakah manfaat listrik bagi kehidupan kita? Adakah alat-alat atau perabotan di rumahmu yang menggunakan listrik? Apakah Anda menggunakan listrik sebagai sumber penerangan di malam hari? Apakah menggunakan antara listrik dengan cahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menggiring siswa pada lampu sebagai lampu menyala. Adapun tahap-tahap dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, dalam pembelajaran di kelas perlu diungkapkan pengertian listrik serta sifat-sifatnya. Hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai sumber listrik, serta meminta siswa untuk memberikan contoh alat-alat apa saja
yang dapat membangkitkan tenaga listrik. Dalam hal ini, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti penggaris plastik, kain wol, serpihan kertas, balon kertas, dan lain sebagainya. Selama pembelajaran berlangsung, diperlukan keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebaiknya disiapkan terlebih dahulu. Tahap kedua, yaitu kemudian Anda dapat berpindah pada topik cahaya dengan mengajukan beberapa pertanyaan, seperti apakah manfaat listrik bagi kehidupan kita? Adakah alat-alat atau perabotan di rumahmu yang menggunakan listrik? Apakah Anda menggunakan listrik sebagai sumber penerangan di malam hari? Apakah menggunakan antara listrik dengan cahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menggiring siswa pada lampu sebagai lampu menyala. Dan yang ketiga, kemudian kita dapat berpindah pada topik energi, gaya, dan kerja. Dalam hal ini, tetap dikaitkan dengan topik listrik dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah kaitan antara listrik dan energi? Apakah kaitan antara listrik dengan gaya? Apakah kaitan antara listrik dengan kerja? Dan yang ketiga, kemudian kita dapat berpindah pada topik energi, gaya, dan kerja. Dalam hal ini, tetap dikaitkan dengan topik listrik dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah kaitan antara listrik dan energi? Apakah kaitan antara listrik dengan gaya? Apakah kaitan antara listrik dengan kerja? Gambaran pada saat ini banyak peralatan rumah yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Kipas listrik dapat berputar karena dihubungkan dengan listrik. Bahkan di beberapa tempat, alat angkutan seperti mobil ada yang menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk menggerakkan mobil yang disimpan dalam bentuk baterai. Contoh-contoh lain dapat diungkap dengan memancing kreativitas siswa untuk menceritakan pengalaman siswa sehari-hari di rumah atau dari bahan bacaan atau dari TV dan sebagainya. Selanjutnya, kita dapat mengkaitkan topik listrik dengan populasi dalam biologi. Hubungan antara jumlah listrik yang baru disiapkan oleh PLN dalam suatu wilayah. Dalam hal ini dikaitkan dengan bertambahnya populasi, penduduk, dan sebagainya. Dengan pelajaran kimia, secara sederhana dapat disebutkan bahwa kimia apa saja yang terkandung dalam baterai sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Di samping itu dapat pula disebutkan apa kelebihan-kelebihan atau kelemahan-kelemahan baterai sebagai sumber listrik dibandingkan dengan sumber energi lainnya, seperti energi matahari, air terjun, dan sebagainya. Berikut adalah bagan pembelajaran terpadu intradisiplin ilmu. Pada bagan ini, pokok bahasan listrik dapat dikaitkan dengan populasi, cahaya, energi, dan bahan kimia. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita dapat mengkaitkan topik listrik dengan populasi dalam biologi. Hubungan antara jumlah listrik yang baru disiapkan oleh PLN dalam suatu wilayah. Dalam hal ini dikaitkan dengan bertambahnya populasi, penduduk, dan sebagainya. Dengan pelajaran kimia, secara sederhana dapat disebutkan bahwa kimia apa saja yang terkandung dalam baterai sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Di samping itu dapat pula disebutkan apa kelebihan-kelebihan atau kelemahan-kelemahan baterai sebagai sumber listrik dibandingkan dengan sumber energi lainnya, seperti energi matahari, air terjun, dan sebagainya. Berikut adalah bagan pembelajaran terpadu intradisiplin ilmu. Pada bagan ini, pokok bahasan listrik dapat dikaitkan dengan populasi, cahaya, energi, dan bahan kimia. Berikut adalah bagan pembelajaran terpadu intradisiplin ilmu. Pada bagan ini, pokok bahasan listrik dapat dikaitkan dengan populasi, cahaya, energi, dan bahan kimia.
Untuk pembelajaran intradisiplin ilmu, sebagai topik inti dapat digunakan listrik sebagai topik utama. Langkah-langkah yang telah ditempuh di atas kemudian dikembangkan lagi dengan mengaplikasikan listrik dengan bidang matematika. Misalnya, bagaimana cara menghitung kuat arus apabila potensial listrik dan tahanan listrik diketahui dan sebagainya. Kemudian, dapat pula Anda kaitkan dengan konsep dalam bidang ilmu ekonomi. Misalnya, menghitung beberapa waktu sebulan bila pemakaian listrik dalam satu hari diketahui, abnomen dan per harga KWH. Dari segi ekonomi, yang lainnya, misalnya membandingkan sisi efisiensi dari segi biaya yang harus ditanggung pelanggan, yang penerangan rumahnya menggunakan lampu TL dan yang menggunakan lampu biasa, tetapi memberikan intensitas cahaya atau kuat penerangan yang sama. Dalam ilmu sosial, apakah dampak dari terpasangnya listrik terhadap perubahan kehidupan sosial dan budaya? Adakah dampak yang ditimbulkan sebagai efek samping dari masuknya listrik ke pedesaan? Pemanfaatan siaran radio dan TV untuk keperluan hiburan, pendidikan, dan sebagainya merupakan dampak dari masuknya listrik. Di samping itu, masuknya listrik ke desa-desa dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan dalam rumah tangga, misalnya dalam pemakaian listrik untuk menyetrika menggantikan setrika yang menggunakan arang tempurung kelapa. Dapat dilihat dalam bagian di atas, bagian pembelajaran terpadu intradisiplin ilmu dalam topik utama listrik dapat dihubungkan dengan populasi, ekonomi, cahaya, kimia, matematika, energi, dan sosial budaya. Sehingga siswa dapat memahami berbagai hal dalam satu pembahasan topik utama yang berkaitan. Terima kasih, cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.